Assalamualaikum anak-anak ustazah. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ustazah semua dalam keadaan sehat dan tentunya siap untuk belajar bersama ustazah hari ini ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 tema 1 hidup rukun, subtema 2 hidup rukun di tempat bermain. Mari kita belajar bersama-sama ya. Nah, di sini ada sebuah cerita. Kita baca sama-sama ya ceritanya. Rian dan teman-temannya sering bermain bersama. Mereka juga belajar bersama. Mereka tidak bermusuhan. Mereka selalu kompak. Rian dan teman-temannya saling menyayangi. Mereka juga saling membantu. Mereka selalu saling memaafkan jika ada yang salah. Mereka selalu tampak rukun. Nah, sekarang kita akan belajar membuat pertanyaan. Pertanyaan yang baik harus menggunakan kata tanya. Apa sajakah kata-kata yang termasuk kata tanya? Kata tanya itu terdiri dari 6 kata tanya, yaitu apa, mengapa, kapan, siapa, di mana, bagaimana. Kita akan belajar kata-kata tanya dan menerapkannya dalam kalimat tanya. Anak-anak ustazah perhatikan ya. Apa itu kalimat tanya? Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Di setiap akhir kalimat tanya selalu dibubuhkan tanda tanya. Kata tanya apa? Digunakan untuk menanyakan sesuatu, keadaan, perbuatan, dan segala sesuatu tentang inti cerita atau percakapan. Contohnya, apa yang terjadi pada tanganmu? Apa nama benda yang digunakan untuk menulis? Apa yang dilakukan kepada temanmu? Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi. Contohnya, mengapa kamu tidak masuk sekolah kemarin? Mengapa pohon mawar disebut juga tanaman hias? Mengapa kamu datang terlambat? Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu kejadian atau suatu peristiwa yang akan, sedang, dan telah berlangsung. Contohnya, kapan kita akan kembali masuk ke sekolah? Kapan paman akan datang? Kapan pertandingan bola itu dimulai? Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau subjek atau pelaku. Contohnya, siapa nama guru kelasmu? Siapa yang memecahkan gelas ini? Siapa yang menanam sayuran di halaman? Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau peristiwa yang sedang berlangsung. Contohnya, di mana rumah nenekmu? Di mana kamu berenang kemarin sore? Di mana kamu menyimpan tas?
Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa atau keadaan tentang suatu hal. Contohnya, bagaimana cara membuat bolu itu? Bagaimana keadaanmu hari ini? Bagaimana kalau kita menjenguk Rian? Di sini ada gambar yang harus kalian amati dengan teliti. Kemudian tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan isi gambar tersebut menggunakan kata tanya. Seperti apa, mengapa, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana. Perhatikan kembali gambar sebelumnya. Di sini, Ustazah akan membuat 6 kalimat tanya dari kata tanya. Yang pertama, ada kata tanya apa. Apa yang terjadi pada Made? Yang kedua, kata tanya mengapa. Mengapa Made bisa terjatuh? Yang ketiga, kata tanya kapan. Kapan Made terjatuh? Yang keempat, kata tanya siapa. Siapa yang berada di belakang Made? Yang kelima, kata tanya di mana. Di mana Dini menemukan Made terjatuh? Yang keenam, bagaimana? Bagaimana cara menolong Made? Rian dan teman-teman sangat kompak. Banyak kegiatan yang dilakukan bersama, misalnya memperingati Hari Kemerdekaan. Nah, di sini ada percakapan antara Rian dan Made. Kita baca sama-sama ya percakapannya. Made, kamu sudah tahu belum? Nanti ada lomba sepeda hias loh. Lomba dalam rangka apa, Rian? Ayo kita ikut lomba. Itu sepertinya menyenangkan. Dalam rangka Hari Kemerdekaan di kampung kita. Ban sepeda kamu sudah dipompa? Ayo aku bantu memompanya. Setelah itu kita hias sepeda kita bersama-sama. Wah, terima kasih Yan. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Rian berteman baik dengan Made. Ketika Made mendapatkan kesulitan, Rian mau membantunya. Meskipun sedang asyik bermain, Rian tidak melupakan kewajiban beribadah. Sikap Rian dan Made sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama sila pertama dan kedua. Sila pertama itu menunjukkan Rian tidak lupa kewajibannya beribadah. Kalau sila keduanya adalah sikap mereka yang selalu mau membantu. Penerapan sila pertama dan kedua di tempat bermain. Nah, di sini ada contoh penerapan sila pertama dan kedua di tempat bermain. Kita lihat sila yang pertama. Contohnya, yang pertama itu tidak lupa beribadah ketika bermain. Yang kedua, memberi kesempatan pada teman yang ingin beribadah. Yang ketiga, tidak mengejek teman yang berbeda agama. Yang keempat, menghormati teman yang berbeda agama. Itu penerapan sila pertama Pancasila. Jadi, kalian tidak boleh mengejek agama orang lain, karena kita harus toleransi sesama umat beragama. Kemudian, contoh penerapan sila kedua Pancasila di tempat bermain. Yang pertama itu mematuhi peraturan dalam permainan. Yang kedua, membantu teman yang jatuh. Yang ketiga, sweet untuk menentukan kelompok bermain. Nah, ini adalah penerapan sila yang pertama dan kedua di tempat bermain. Perhatikan gambar di bawah ini. Apa yang dilakukan Rian dan teman-temannya? Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa mereka sedang bergotong royong membuat sesuatu. Nah,
Apa manfaat pekerjaan dilakukan bersama-sama? Kalau suatu pekerjaan dilakukan bersama-sama pasti ada manfaatnya. Contohnya, pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan. Pekerjaan akan cepat selesai, mempererat persaudaraan, menumbuhkan kerukunan dan persatuan kalau kita kerjanya secara bersama-sama. Tapi ingat anak-anak ustazah, segala sesuatu yang dilakukan dengan kerjasama itu adalah hal yang baik, bukan hal yang buruk. Contohnya mencontek, itu adalah hal yang buruk, tidak boleh kita lakukan secara bersama-sama. Rian, Made, dan Beta berada di rumah Dini. Mereka sedang bermain bersama. Mereka sedang asyik menonton acara olahraga. Tiba-tiba Beta mengikuti gerakan dalam acara itu. Rian, Made, dan Dini juga mengikuti gerakan tersebut. Mereka melakukan gerakan tersebut bersama-sama. Nah, di bawah ini adalah contoh gerakan pemanasan. Perayaan Hari Kemerdekaan akan dimeriahkan dengan malam kesenian. Oleh karena itu, anak-anak berlatih menyanyi dan menari. Gerakan tarik koordinasi antara kepala, tangan, dan kaki. Kepala menoleh ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Tangan satu ditekuk dan satu diluruskan secara bergantian. Kaki melangkah disilangkan secara bergantian. Gerakan tarik koordinasi antara tangan dan kaki. Kedua telapak tangan membuka dan tangan lurus ke bawah. Kaki bergeser secara menutup. Jempol bertemu jempol lalu membuka. Dan perhatikan contoh di samping. Lakukanlah tarian bersama-sama dengan temanmu. Kita akan menari gembira berkumpul. Lakukanlah sesuai hitungan agar gerakan dilakukan dengan kompak. Yuk kita menyanyi lagu gembira berkumpul. Ayo kawan berkumpul bersenang-senang semuanya. Jangan segan bersama menyanyi bergembira. Tepuk tangan bergembira. Sekali lagi tepuk tangan, kita semua bergembira. Ayo kawan berkumpul. Ayo kawan. Ayo kawan. Ayo kawan. Siap? Ayo. 1, 2, 3, 4. Ayo kawan berkumpul bersenang-senang semuanya. Jangan segan bersama menyanyi bergembira. Tepuk tangan bergembira. Sekali lagi tepuk tangan, kita semua bergembira. Terima kasih untuk anak-anak ustazah telah menonton video ini. Semoga anak-anak ustazah paham dengan penjelasan ustazah kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.